Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir ditembak di depan SPBU karena serobot antrean BBM. Aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku pungli terjadi di simpang lampu merah pintu keluar tol Keramasan, Palembang. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pali ajak siswa PAUD dan TK se-Kabupaten Pali belajar tentang pemadaman kebakaran. Ketahuan saat hendak melakukan pencurian, seorang pria di kota Palembang nyaris diamuk warga. Korban terbangun dari tidur setelah kakinya disenggol pelaku hingga berteriak minta tolong. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku. Pria ini hanya bisa terdiam saat digelandang polisi ke Polsek Kertapati Palembang pada Rabu siang. Tersangka bernama Pantar diringkus polisi saat akan diamuk warga di kawasan Jalan Kemarido, Kertapati, Palembang. Tertangkapnya pemuda berusia 21 tahun itu berawal saat melakukan pencurian di sebuah rumah yang dihuni seorang perempuan. Namun setelah mengambil uang, dompet, dan ponsel korban, secara tidak sengaja pelaku menyenggol kaki korban yang tengah tertidur. Sontak saja korban terbangun dan berteriak maling, hingga mengundang perhatian warga sekitar yang keluar rumah dan menghakimi pelaku. Yang berhasil dicuri itu ada uang senilai Rp200.000, kemudian satu buah dompet kulit warna hitam, kemudian juga satu buah handphone. Jadi untuk pelaku masuk kontrakan korban itu lewat jendela. Kemudian pada saat melakukan aksinya itu menyenggol kaki dari korban sehingga korban bangun dan refleks berteriak. Nah, pada saat berteriak, kemudian korban melaporkan ke pemilik kontrakan, lalu pemilik kontrakan melakukan pengejaran. Dan pada saat diamankan, kami dari Polsek Kertapati langsung menuju lokasi untuk mengamankan pelaku agar tidak diamuk massa. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti milik korban yang dicuri pelaku. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya 7 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku pungli terjadi di simpang lampu merah pintu keluar tol Keramasan, Palembang. Para pelaku pungli kerap menggunakan modus berpura-pura membersihkan kaca mobil dan mengatur lalu lintas. Pria ini lari terbirit-birit saat tim patroli Polres Ogan Ilir akan meringkusnya di simpang lampu merah pintu keluar tol Keramasan, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa sore. Namun karena posisinya terpojok, pria itu akhirnya menyerah. Dalam operasi kali ini polisi mengamankan 2 orang pelaku pungli di kawasan itu. Para pelaku pungutan liar ini sudah sangat meresahkan pengemudi truk dan pikap yang melintas. Dengan modus berpura-pura mengatur lalu lintas dan membersihkan kaca mobil, mereka kerap memaksa sopir meminta sejumlah uang. Namun bila tidak diberi uang, kendaraan akan dirusak dengan cara dilempar batu. Mendapatkan informasi dari masyarakat maupun pengguna jalan, kendaraan ekspedisi maupun angkutan barang. Jadi laporan dari masyarakat, ada masyarakat melakukan pungutan liar. Sementara kami amankan mengangkut 2 masyarakat. Kalau ketemu masyarakat yang seperti ini melakukan pungutan liar, tidak usah dikasih uang. Kalau dikasih uang, mereka akan berbuat lagi di seputaran tol Keramasan. Modus mereka dengan cara mengatur lalu lintas maupun membersihkan kaca. Kalau tidak mau memberikan uang, para pengemudi akan melakukan tindak pidana mereka. Bisa jadi memecahkan kaca maupun mengancam para sopir. Demikian kegiatan kami dari seputaran tol Keramasan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah uang yang diduga hasil pungutan liar. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa petugas ke Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Kabupaten Ogan Komering Ulu kini resmi memiliki museum. Ya, Museum Situs Gua Harimau yang berada di Desa Padang Bindu. Museum Peradaban Manusia itu merupakan museum terbesar kedua di Indonesia. Kesenian tari tanggai dan pemotongan pita ini menandai peresmian Museum Situs Gua Harimau. Museum ini berada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peresmian museum terbesar kedua di tanah air ini dilakukan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Museum Situs Gua Harimau ini merupakan museum ke-11 yang diresmikan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia selama tahun 2025. Museum Situs Gua Harimau adalah museum peradaban manusia yang menyimpan fosil manusia prasejarah berusia 3.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Museum Situs Gua Harimau adalah museum peradaban manusia yang menyimpan fosil manusia prasejarah berusia 3.000 hingga 15.000 tahun. Fosil-fosil itu berasal dari dua ras berbeda, yaitu Neomongoloid dan Australomenalysia. Museum ini jadi salah satu temuan arkeolog terpenting di Indonesia, sehingga diharapkan tidak hanya sebagai tempat wisata, tapi juga jadi ruang edukasi dan pengembangan pengetahuan arkeologi di Indonesia. Juga untuk berbagai kegiatan budaya, kegiatan seminar, ada kegiatan pemutaran film dan lain-lain, yang bisa menjadi sebuah tempat ini enclave kebudayaan atau pusat kantong kebudayaan. Mudah-mudahan nanti ke depan sambil kita isi juga koleksi artefak-artefak yang sekarang ini mungkin ada di beberapa tempat secara tercecer. Museum Situs Gua Harimau berdiri di atas lahan seluas 11.000 hektar. Dengan bangunan utama seluas 4.000 meter persegi. Untuk itu, sejumlah artefak dari berbagai daerah di Indonesia rencananya akan dikoleksi dan dipamerkan di Museum Situs Gua Harimau ini. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pali ajak siswa PAUD dan TK se-Kabupaten Pali belajar tentang pemadaman kebakaran. Siswa pun terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Anak-anak tampak antusias menyaksikan video yang menerangkan tentang mobil pemadam kebakaran. Ya, sejumlah siswa Taman Kanak-Kanak dan PAUD hari 10 sekolah di Kabupaten Pali dapat edukasi kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pali. Ratusan siswa ini mendapatkan materi dasar berupa pengetahuan tentang peralatan damkar seperti baju tahan air, helm pengaman petugas, dan peralatan lain termasuk prosedur pelaporan saat terjadi kebakaran. Selain itu, siswa juga dikenalkan alat pemadam ringan atau APAR hingga masker oksigen saat dalam kondisi darurat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang bahaya kebakaran pada anak-anak usia dini. Mereka diajarkan cara mencegah dan tata cara evakuasi yang benar saat terjadi kebakaran. Sementara materi disampaikan dengan metode interaktif dan menyenangkan agar anak-anak memahami lebih mudah. Kegiatan ini digelar di salah satu kafe di Talang Ubi, Kabupaten Pali. Sekarang ini pemadam kebakaran itu menjadi favorit bagi anak-anak TK dan anak-anak di Nusantara ini. Nah, berarti bahaya kebakaran itu sudah kita ajari sejak dini, Pak ya? Iya, jadi karena biasanya ini penyebab kebakaran itu bukan hanya dari orang tua, kadang-kadang anak-anak yang tidak tahu bahaya api, kadang-kadang membakar karena mereka senang dengan api, kadang-kadang tangannya terbakar, bahkan yang lebih membahayakan bisa sampai ke rumah yang terbakar. Kegiatan ini akan jadi bagian dari program rutin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pali dengan menargetkan semua jenjang pendidikan usia dini dan taman kanak-kanak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.